Kaum yang hijrah ke Palestina, merekalah yang menjadi pembela Al-Mahdi, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Akan ada sekelompok umatku yang berada di jalan kebenaran, mengalahkan musuh-musuhnya, dan orang-orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan Allah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah kelompok itu?" Maka Rasulullah menjawab, "Mereka berada di Baitul Maqdis dan pelataran Baitul Maqdis." Hadis riwayat At-Tabrani. Kekuatan umat Islam makin besar dan kekuasaannya makin meluas. Setelah Yerusalem dikuasai Al-Mahdi, musuh-musuh Islam makin gentar. Dengan mudah, Konstantinopel ditaklukkan umat Islam. Begitu pula Vatikan Roma, penaklukan yang hanya diiringi gema takbir dan tahlil. Begitulah nubuat akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun perang rupanya belum berakhir. Musuh utama akhir zaman belum muncul. Dan saat Al-Mahdi menjadi penguasa dunia, begitu juga Dajjal masih misteri. Kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh umat Islam membuat geram Dajjal. Kemarahan makin memuncak saat Baitul Maqdis dibebaskan umat Islam. Apalagi saat Konstantinopel dan Vatikan Roma bertekuk lutut di bawah kekuasaan Al-Mahdi. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Dajjal akan keluar karena suatu kemarahan." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Saat itu, Dajjal yang misterius tengah mempersiapkan pembalasan terhadap umat Islam. Dajjal tengah menanti waktu yang tepat untuk menyerang dan menghancurkan umat Islam. Sebelum Dajjal keluar, manusia tertimpa 3 paceklik yang dahsyat sehingga mereka mengalami kelaparan. Allah memerintahkan langit di tahun pertama untuk menahan sepertiga hujan, memerintahkan bumi untuk menahan sepertiga tumbuhannya. Pada tahun kedua, Allah memerintahkan langit untuk menahan 2/3 hujannya dan tanah untuk menahan 2/3 tanamannya. Selanjutnya pada tahun ketiga, Allah memerintahkan langit menahan semua hujannya. Tak ada yang turun 1 tetes pun, dan memerintahkan tanah untuk menahan semua tumbuh-tumbuhan. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Isfahan yang menebarkan berbagai fitnah. Ia bisa membunuh manusia, kemudian menghidupkannya kembali, mendatangkan hujan, dan membawa banyak harta. Rasulullah telah mengingatkan, sungguh Dajjal akan keluar, dan bersamanya ada air dan api. Apa yang dilihat manusia air sebenarnya adalah api yang membakar. Apa yang dilihat manusia api sesungguhnya adalah air minum dingin yang segar. Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya, hendaknya memilih yang dilihatnya api, karena itu adalah air segar yang baik. Hadis riwayat Muslim. Untuk melawan Dajjal, Allah Ta'ala menurunkan Nabi Isa alaihissalam untuk mendampingi Imam Mahdi. Dalam sebuah hadis, Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus. Dalam hadis lain disebutkan, ia mengenakan 2 potong baju yang dicelup ja'faran dan wars, dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap 2 malaikat. Jika ia menundukkan kepalanya akan menetes. Jika dia mengangkatnya, turunlah air seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafasnya, kecuali dia pasti mati, dan nafasnya tercium dari jarak sejauh pandangannya. Saat turun, Nabi Isa ikut mendirikan sholat bersama Imam Mahdi. Imam Mahdi kemudian berkata, "Majulah wahai Ruhullah, jadilah imam." Namun Nabi Isa menjawab, "Tidak, di antara kalian ada pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini." Dajjal bersama pasukan Yahudi akhirnya berhasil dikalahkan. Dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ketika Dajjal melihat Nabi Isa, melelehlah tubuhnya sebagaimana garam meleleh di air. Seandainya dibiarkan, niscaya akan meleleh hingga binasa. Akan tetapi Allah membunuhnya melalui tangan Nabi Isa dengan memperlihatkan darahnya kepada mereka. Nabi Isa akan menetap di bumi selama 40 tahun untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran. Dan sebelum wafat, Nabi Isa akan menunaikan ibadah haji sebagaimana sabda Nabi. Demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya Ibnu Maryam akan mengucapkan tahlil dengan berjalan kaki untuk melaksanakan haji atau umrah atau kedua-duanya dengan serentak.
Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Setelah itu dunia akan diliputi keamanan dan kedamaian. Nabi Isa akan hidup di bumi selama 24 tahun, menegakkan keadilan dan kedamaian. Dalam hadis lain disebutkan selama 40 tahun. Nabi Isa kemudian wafat dan dimakamkan di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.